cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Engkaulah Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama dengan kalian pada pagi hari ini. Kak Charles berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk beribadah
kepada Tuhan. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu ini untuk segala berkat-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami. Dan hari ini kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu, sebab kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah mumpung muda. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1-5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1-5. Demikianlah firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Charles teringat waktu Kak Charles masih muda, ketika sekolah dan kuliah, banyak teman-teman Kak Charles yang hidup semau-maunya, hidup seenak-enaknya. Mereka selalu bilang ke Kak Charles, masih muda, ayo kita have fun gitu, kita senang-senang aja. Hidup kita masih panjang gitu ya, nikmati masa muda. Nah banyak dari mereka yang menggunakan waktunya untuk berbuat hal-hal yang negatif ya adik-adik, seperti narkoba. Mereka berpesta pora, terlibat dalam narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Nah itulah hal-hal yang menyebabkan masa depan mereka hancur ya adik-adik. Ya puji Tuhan, Kak Charles tidak terpengaruh oleh jalan hidup mereka. Kak Charles memilih untuk tetap setia melayani Tuhan. Ya, nah adik-adik, begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya nggak mau diserahkan bagi Tuhan, tidak mau melayani Tuhan karena mereka merasa masih muda. Ya, mereka jadi hidup semau-maunya. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka menyia-nyiakan masa muda mereka. Banyak alasan ya adik-adik nggak mau melayani karena masih muda, atau punya sifat yang pemalu, atau tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Ya, padahal Tuhan sudah menetapkan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan ya adik-adik. Janganlah kita menyia-nyiakan hidup kita walaupun kita masih muda. Nah adik-adik, dari bacaan yang kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ini, kita akan belajar ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan masa muda kita ya adik-adik. Nah, dikatakan di sini bahwa Paulus tahu hidupnya tidak lama lagi. Hidupnya akan segera berakhir. Dan di kalimat yang dituliskan ini menjadi pesan yang sangat penting untuk Timotius, anak rohaninya, dan juga untuk kita semua ya adik-adik. Paulus katakan di hadapan Allah Bapa dan di hadapan Yesus Kristus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada hal yang lebih penting, yang lebih serius daripada hal ini adik-adik. Dan Paulus katakan ada beberapa hal yang penting di dalam 2 Timotius 4 tadi, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi setiap orang ya adik-adik. Nah,
Mengapa Paulus memberikan pesan yang sungguh-sungguh penting kepada Timotius ya? Karena suatu saat kelak, Kak Charles, adik-adik sekalian, dan orang-orang lain, suatu saat kita akan berdiri di hadapan Yesus dan kita akan dihakimi oleh Dia. Nah, ketika Paulus mengatakan Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi kita, janganlah ini menjadi suatu ketakutan buat kita ya adik-adik. Janganlah ini menjadi suatu hal yang menakutkan itu ya. Tetapi kita mulai berpikir bahwa ini adalah hal yang begitu esensi, yang begitu penting dalam hidup kita. Karena bagi Kak Charles dan juga adik-adik dan anak-anak Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah ketika suatu saat nanti kita meninggal dan kita ketemu Tuhan Yesus dan Dia berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Bukankah itu yang paling indah ya adik-adik? Inilah yang menjadi dorongan Kak Charles dan adik-adik sekalian dan juga anak-anak Tuhan lainnya untuk kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan Yesus. Dialah Raja segala raja. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Bahkan Paulus juga berkata bahwa jeripaya kita tidak akan sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Nah adik-adik, jadi tadi Paulus berkata di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Paulus katakan dia berpesan dengan sungguh-sungguh. Kenapa pesan-pesan Paulus ya adik-adik? Kak Charles baca ada 3 hal yang muncul ya. Yang pertama adalah beritakanlah firman. Yang kedua, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dan yang ketiga, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kalimat pertama Paulus yang muncul adalah beritakanlah firman. Ini adalah panggilan untuk menjadi pemberita Injil. Inilah panggilan Tuhan kepada Kak Charles dan adik-adik sekalian. Lalu di dalam panggilan itu Paulus juga menyebutkan kalimat yang kedua ya adik-adik, untuk selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ya mungkin banyak dari kita, ya Kak Charles juga dulu pemalu ya, mungkin adik-adik juga pemalu, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup ya, merasa tidak percaya diri gitu ya adik-adik, tidak percaya dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kak Charles juga merasa seperti itu. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, ya kita bisa lihat ya adik-adik, begitu banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya asalkan kita mau bersedia dipakai Tuhan, kita terus mau belajar ya. Nah memang dalam hidup ini kita juga akan selalu menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan ya. Tetapi jangan tantangan dan kesulitan itu menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Ya mungkin dalam keadaan sehat maupun sakit ya adik-adik, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus tetap kita muliakan, tetap dimuliakan melalui hidup kita. Ya, jadi kita harus selalu siap ya adik-adik. Ada waktu baik, waktu tidak baik, sehat maupun sakit, senang maupun susah. Kita harus selalu siap sedia untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah 3 kata yang saling berkaitan ya adik-adik. Nyatakan yang salah, tegur, dan nasihat. Nah, nyatakan yang salah dalam pengertian mengingatkan ada yang salah ya, apa yang salah. Dan juga kita menegur orang yang bersalah supaya tidak meneruskan kesalahannya. Kita juga harus memberikan nasihat ya adik-adik, yang artinya kita berikan semangat bahwa apa yang sudah rusak bisa kok kita perbaiki lagi gitu. Nah tadi juga dikatakan beritakanlah firman. Nah firman yang seperti apa adik-adik? Yaitu firman yang hidup, firman yang mengkoreksi hidup Kak Charles, hidup adik-adik, dan hidup semua orang.
firman yang menegur kita semua, dan juga firman yang memberikan nasihat kepada kita semua, memberikan kekuatan, meneguhkan, menghibur, ya. Nah, inilah hebatnya firman Tuhan, adik-adik. Itulah sifat daripada Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, kita mengetahui bahwa firman Tuhan mengajar kita semua untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan juga untuk memimpin kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali ke firman Tuhan yang tadi, adik-adik. Kenapa Paulus perlu mengatakan hal yang penting ini kepada Timotius? Kita kembali kepada 2 Timotius 4 ayat 3-4. Di situ dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ini berbahaya, adik-adik. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, inilah zaman akhir. Inilah situasi sekarang di mana orang semakin jahat. Orang lebih suka kepada dongeng daripada kepada kebenaran. Nah, inilah menjadi tantangan bagi Kak Charles, bagi adik-adik semua, untuk kita melayani Tuhan dengan lebih serius lagi. Nah, Paulus juga menekankan beberapa karakter yang penting, ya adik-adik, dan perlu bagi kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, Kak Charles, adik-adik, kita pernah dengar kiasan mungkin ya, listen to your heart, atau dengarkanlah suara hatimu. Itu tidak boleh, adik-adik, karena kita ini tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, karena hati dan pikiran kita ini gampang sekali menipu kita, ya adik-adik. Yang benar adalah biarlah hati dan pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan bersabarlah dalam penderitaan. Paulus berkali-kali katakan sabar, sabar. Banyak hal yang kita kerjakan ya dalam hidup ini, mungkin hasilnya ada yang lambat, ada yang cepat ya. Ya, seperti kita ketika menanam benih, kita tidak langsung bisa memanen benih yang kita barusan tanam, ya adik-adik. Kita perlu waktu untuk benih itu supaya bertumbuh dan berbuah. Nah, kita perlu kesabaran di dalam hidup ini. Ya, kita tidak boleh, kita juga lihat ya, seperti seorang pelari 100 meter ya. Kita nonton pertandingannya begitu cepat, mungkin kurang dari 10 detik ya, dia bisa berlari cepat sejauh 100 meter. Nah, tetapi untuk lari 100 meter itu yang hanya 10 detik itu, pelari itu sudah berlatih bertahun-tahun ya, hanya untuk berlari selama 10 detik itu ya adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, terakhir, Paulus mengingatkan kita untuk melakukan pemberitaan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tugas kita sehari-hari adik-adik, untuk tetap setia memberitakan Injil ya. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita masih muda ya, kita harus tetap setia memberitakan Injil. Nah, ada sebuah ilustrasi adik-adik. Ada 2 ekor ulat
ulat ya adik-adik tahu ya, memakan daun ya, merusak pohon-pohon gitu ya. Daunnya dimakanin sehingga daun-daunnya itu pada banyak yang rusak-rusak gitu ya. Nah, ada satu ulat ini dia tetap senang menjadi ulat gitu ya. Dia tidak mau menjadi kepompong dan tidak mau menjadi kupu-kupu ya. Sedangkan yang satu lagi, ulat ini dia mau berubah. Dia menjadi kepompong dan dia mau menjadi kupu-kupu yang begitu indah ya. Nah, ada dua perbedaan dari dua ulat ini adik-adik. Yang satu tetap menjadi ulat, yang satu sudah menjadi kupu-kupu. Nah, ulat terus merusak ya. Dengan kebiasaannya itu dia merusak, dia memakan daun-daun. Sedangkan kalau kupu-kupu, kita tahu ketika dia menghisap pucuk bunga dari pohon gitu ya. Kak Charles nggak gitu paham ya. Ketika dia menghisap dan bunga itu dapat menjadi buah gitu ya adik-adik, jadi bisa menghasilkan gitu ya, menjadi buah yang bisa kita nikmati. Nah, inilah adik-adik, janganlah kita sia-siakan masa muda kita ya, seperti ulat yang tidak mau berubah. Kita harus berubah ya, menjadi kupu-kupu ya, yang memberikan dampak yang positif gitu adik-adik ya. Kita harus melalui hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Meskipun kita masih muda, jangan sia-siakan hidup kita adik-adik. Jangan kita tunggu usia kita kalau sudah tua baru kita mau melayani Tuhan. Masa kita mau membuang waktu kita dengan percuma begitu saja adik-adik? Kenapa tidak kita pakai masa muda kita sekarang ini untuk setia melayani Tuhan? Ya, mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia sudah memberikan kemampuan, talenta kepada kita. Mari kita layani Dia dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin bisa bermain musik, mungkin bisa menyanyi, mungkin kita bisa mengajar, dan lain sebagainya. Ya, coba kita sekarang pikirkan adik-adik, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Apakah kita terbeban untuk pekerjaan Tuhan? Marilah kita kerja buat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan masa muda kami. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan masa muda kami. Kami memberikan yang terbaik. Kami mau setia melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.